Jakarta si kota metropolitan berulang tahun, usianya kini 490 tahun. Berulang tahun di bulan Ramadan, kado untuk Jakarta akan datang usai libur Lebaran. Para pendatang dari seluruh penjuru Nusantara datang bersamaan dengan arus balik Idul Fitri. Jakarta sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia hingga hari ini masih punya pesona memikat para perantau. Jadi bagi kaum urban, Jakarta itu masih menjadi tempat yang menjanjikan untuk kehidupan yang lebih baik. Baik dari sisi income, ya, pendapatan yang lebih baik, maupun juga dari sisi fasilitas perkotaan, dan juga tentunya adalah aspek sosial, yaitu status, ya. Di Jakarta itu masih dianggap secara sosial itu punya status yang lebih. Nah, ini yang masih terjadi sampai sekarang. Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya ada 10 juta lebih penduduk Jakarta. 89,3% atau 9 juta diantaranya merasa bangga jadi warga Jakarta. Bagaimana tidak, Jakarta adalah pusat gaya hidup. Teknologi termutakhir ada di kota ini. Makanan dari seluruh penjuru dunia bisa didapat dengan mudah di kota ini. Merek-merek desainer internasional tersedia lengkap di kota ini. Namun kemewahan ala Jakarta hanya dinikmati oleh 9,7% penduduk saja. Artinya, 4 juta penduduk Jakarta masih berjibaku dengan persoalan ekonomi sehari-hari. Saya sebetulnya mendorong push and pull proses ini. Jadi ketika dari daerah didorong ke kota, setelah dari kota tariklah ke daerah. Yang ditarik apa? Dari berbagai kesuksesan yang dia pernah dapatkan itu, kasihlah ini referensi kehidupan di masing-masing daerah asal mereka gitu. Desa yang mensejahterakan diharapkan menahan langkah kaki warganya untuk datang ke Jakarta untuk bekerja. Untuk desa yang mensejahterakan, negara lewat Kementerian Desa sudah menggagas dana desa. Dana desa adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dan desa adat. Pengurus desa memiliki keleluasaan menggunakan dana desa untuk kesejahteraan warganya. Namun sayang, dana desa rentan diselewengkan. Hingga Maret 2017, Kementerian Desa sudah menerima 600 laporan penyelewengan dana desa. 300 diantaranya sudah ditindaklanjuti. Urbanisasi terjadi ketika pesona Jakarta menarik begitu kuat, sementara keterbatasan desa mendorong warganya untuk pergi. Tidak mungkin Jakarta menghentikan daya pikatnya, karena pembangunan harus terus berjalan. Dukungan dana langsung dari APBN menjadi kesempatan bagi desa membangun dan mensejahterakan warganya, membuat orang desa bangga dengan desanya yang berdaya. Kota-kota besar di Indonesia termasuk Jakarta itu sudah sangat padat. Ya, kalau kita datang ke kota besar tidak mempunyai keterampilan, itu tidak akan seindah seperti yang kita bayangkan. Jadi desa sekarang dengan adanya dana desa, dengan adanya pembangunan di desa memberikan kesempatan pekerjaan. Jadi gunakan dana desa ini untuk sama-sama membangun desa sehingga kita tidak perlu capek-capek datang ke kota dan di kota nasibnya tidak jelas.